kita di pelajaran ekonomi. Setelah di video sebelumnya kalian sudah memahami tentang pengertian, jenis, dan kode akun, sekarang kita lanjutkan dengan persamaan dasar akuntansi di kompetensi dasar yang kedua. Konsep persamaan dasar akuntansi yaitu aktiva sama dengan pasiva. Istilah lain untuk aktiva adalah aset atau harta. Sedangkan pasiva yaitu utang ditambah dengan modal. Utang sendiri istilah lainnya adalah kewajiban, sedangkan modal istilah lainnya adalah ekuitas. Sehingga rumus untuk persamaan dasar akuntansi disederhanakan menjadi harta sama dengan utang ditambah modal. Berikut ini Ibu berikan contoh bentuk tabel persamaan dasar akuntansi. Dari sebelah kiri yaitu kolom tanggal terbagi menjadi dua. Kolom yang lebih lebar sebelah kiri untuk tahun dan bulan dituliskan cukup satu kali selagi masih dalam tahun dan bulan yang sama. Kemudian kolom yang kecil digunakan untuk menulis tanggal secara berurutan. Selanjutnya kolom untuk akun harta. Akun harta dalam contoh ini Ibu buatkan yaitu akun kas, piutang usaha, perlengkapan dan peralatan. Sedangkan untuk akun hutang dan modalnya Ibu berikan contoh yaitu akun hutang usaha, hutang bank. Dan untuk akun modalnya contohnya modal diikuti nama pemilik usaha yaitu Dona. Di paling kanan dibuatkan kolom keterangan. Dan di atas dari tabel boleh kita tuliskan dalam ribuan rupiah untuk menyingkat penulisan angka. Baiklah, sekarang silakan kalian simak contoh transaksi beserta analisis dan pencatatannya ke dalam persamaan dasar akuntansi yang terjadi pada Salon Dona selama bulan Mei tahun 2019 sebagai berikut. Transaksi yang pertama untuk setoran modal, contohnya pada tanggal 1 Mei 2019, Dona sebagai pemilik menyetorkan modal berupa uang tunai sebesar 20 juta rupiah dan peralatan senilai 50 juta rupiah. Analisisnya adalah kas bertambah 20 juta rupiah, peralatan bertambah 50 juta rupiah, dan modal bertambah 70 juta rupiah. Kolom keterangannya kita isi setoran modal. Bentuk pencatatannya dalam persamaan dasar akuntansi bisa kalian lihat dalam tabel di bawah ini. Transaksi yang kedua, menerima pendapatan secara tunai. Contohnya, pada tanggal 5 Mei 2019, diterima pendapatan jasa rias pengantin dari pelanggan sebesar 15 juta rupiah. Analisisnya adalah kas bertambah 15 juta rupiah dan modal bertambah 15 juta rupiah. Kolom keterangan kita isi pendapatan jasa. Sehingga pada kolom harta sebesar 15 juta rupiah, kolom utang ditambah dengan modal juga 15 juta rupiah. Transaksi yang ketiga, piutang pendapatan. Contohnya, pada tanggal 6 Mei 2019 diselesaikan jasa rias 2 orang sebesar 1 juta rupiah. Pendapatan akan diterima seminggu kemudian. Analisisnya adalah piutang usaha bertambah sebesar 1 juta rupiah dan modal bertambah sebesar 1 juta rupiah. Kolom keterangan kita isi pendapatan jasa. Kita lihat dalam tabel, maka
jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah dengan modal, yaitu sebesar 1 juta rupiah. Transaksi yang keempat, membeli perlengkapan secara tunai. Contohnya, pada tanggal 8 Mei 2019, dibeli perlengkapan untuk keperluan salon sebesar 2 juta rupiah. Analisisnya adalah perlengkapan bertambah sebesar 2 juta rupiah dan kas berkurang sebesar 2 juta rupiah. Kita lihat dalam tabel, maka jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah dengan modal, yaitu sebesar 0. Transaksi yang kelima, membeli peralatan secara kredit. Contohnya, pada tanggal 11 Mei 2019 dibeli peralatan kantor sebesar 9 juta rupiah dan pembayaran dilakukan sebulan kemudian. Maka analisisnya adalah peralatan bertambah sebesar 9 juta rupiah. Karena dibayar kemudian, maka menimbulkan utang, yaitu utang usaha bertambah sebesar 9 juta rupiah. Kita lihat dalam tabel, maka jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah dengan modal, yaitu sebesar 9 juta rupiah. Transaksi yang keenam, hutang bank. Contohnya, pada tanggal 15 Mei 2019, perusahaan meminjam uang dari Bank BCA sebesar 25 juta rupiah sebagai tambahan modal. Maka analisisnya adalah kas bertambah sebesar 25 juta rupiah dan utang bertambah sebesar 25 juta rupiah. Kita lihat dalam tabel, maka jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah dengan modal, yaitu sebesar 25 juta rupiah. Transaksi yang ketujuh, menerima pelunasan piutang. Contohnya, tanggal 20 Mei 2019 diterima pelunasan atas rias 2 minggu yang lalu sebesar 1 juta rupiah. Analisisnya yaitu kas bertambah 1 juta rupiah dan piutang usaha berkurang sebesar 1 juta rupiah. Kita lihat dalam tabel, maka jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah dengan modal, yaitu sebesar 0. Transaksi yang kedelapan yaitu pengambilan untuk kepentingan pribadi. Pada tanggal 24 Mei 2019, Dona selaku pemilik mengambil untuk keperluan pribadi sebesar 3 juta rupiah. Analisisnya adalah kas berkurang sebesar 3 juta rupiah dan modal berkurang sebesar 3 juta rupiah. Kita lihat dalam tabel, maka jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah dengan modal, yaitu minus 3 juta rupiah, dan kolom keterangannya kita isi dengan privat. Transaksi yang kesembilan, membayar beban-beban. Contohnya, pada tanggal 27 Mei 2019 dibayar gaji karyawan sebesar 8 juta rupiah. Maka analisisnya adalah kas berkurang sebesar 8 juta rupiah dan modal juga berkurang sebesar 8 juta rupiah. Kolom keterangan kita isi dengan beban gaji. Kita lihat di dalam tabel, maka jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah dengan modal, yaitu minus 8 juta rupiah.
Transaksi yang ke-10 yaitu mengangsur atau melunasi hutang. Contohnya, pada tanggal 30 Mei 2019 diangsur utang kepada Bank BCA sebesar Rp2.500.000. Analisisnya adalah kas berkurang sebesar Rp2.500.000 dan utang bank berkurang sebesar Rp2.500.000. Kita lihat di dalam tabel, maka jumlah harta sama dengan jumlah utang ditambah dengan modal, yaitu minus Rp2.500.000. Demikianlah paparan materinya yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Silakan kalian untuk berlatih agar kalian semakin paham dan mengulanginya kembali untuk menyempurnakan pemahaman kalian. Tetap semangat semuanya dan sampai jumpa.